ini, wow, ada iklan. Sorry, Oke, di sini kita bareng teman-teman semuanya bakal podcast ngebahas tentang dengan tema apa nih? Temanya yaitu adalah menilik dunia malam mahasiswa TEMSI. Yeay, ada apa ya? Tapi sebelum mulai kita perkenalan diri dulu ya. Satu-satu teman-teman. Thanks. Hai semuanya, perkenalkan aku R dari Ilmu Perpustakaan Angkatan 2024. Salam kenal. Oke, asalnya dari mana nih Kak? Aduh, asalnya dari mana ya? Aku asalnya dari Klaten. Siapa yang orang Klaten di sini? Aku. Halo semuanya, nama aku Rin. Aku dari Ilmu Perpustakaan 2024 dan asalku dari Demak. Salam kenal. Oke. Halo teman-teman, aku Zai dari Ilmu Perpustakaan 2024 juga. Aku asalnya dari Tangerang. Salam kenal. Oke. Salam kenal. Halo teman-teman, aku aku dari Ilpus 24 juga dan aku dari Solo. Salam kenal. Oke, aku. Selamat tinggal. Halo semuanya. Jangan sebut aku. Halo semuanya, aku JAN, atau bisa dipanggil Yana. Aku dari mahasiswa Ilpus 24 juga. Asal aku dari Jakarta. Salam kenal. Oke, kita kan bahas tentang dunia malam nih ya. Yeah. Cuma kan dunia malamnya itu bukan dunia malam yang gimana kan, iya kan, bukan yang aneh-aneh. Nah, gimana kalau enggak kita nonton video klipnya dulu nih? Oh, boleh, Kak. Dunia Boleh. malam seperti apa sih yang kita maksud? Boleh kita tanya dulu. Boleh. Under the double-decker bus crashes into us. To die by your side is such a heavenly way to die. Oke. Nah. Sekarang Oke, setelah udah nonton tadi gimana nih guys? Kalian relate atau enggak sama videonya? Sebenarnya 50-50 kali ya. Iya, benar sih. Karena Gimana? kayak kita kan udah capek banget sama tugasnya. Tugas tuh tumpuk-tumpuk, apalagi semester 3 gila ya. Gila jujur, parah. Sudah mulai nih. Dan kita kayak seringnya tuh ya udah kerekam sampai malam, nugas sampai malam. Sekarang pun juga malam-malam. Iya. Benar-benar. Edisi spesial. Kadang malah nggak ada waktu buat kayak rest, buat healing dalam sehari tuh nggak ada gitu. Kalau yang lain gimana? Kalau dari aku sih kurang relate deh jujur ya. Soalnya aku tuh biasanya abis kuliah capek itu biasanya maunya di kos aja, kayak pengen cepet-cepet terbahan ketemu kasur gitu ya guys. Kayak bener. enaknya tidur gitu. Kalau aku kurang relate. Kalau mungkin ada. Kalau aku sendiri relate soalnya kan habis kuliah, habis kelas itu tuh capek banget dan kita butuh recharge energi. Iya, dan aku recharge energiku, aku ngobrol sama teman-teman organisasiku sekalian latihan bareng. Jadi nambah mood gitu lah. Organisasi apa sih Kak? Organisasi pecinta alam. Keren banget. Berarti kamu ini ya olahraga gitu ya? Iya, olahraga. Berarti habis kuliah olahraga gitu. Bervariasi ya. Ada yang relate, ada yang enggak. Aku juga kayaknya sedikit nggak relate sih sebenarnya. Pulang ke kos sebenarnya. Tidur. Iya. Oke, next. Nah, selain dari klip video tadi, kita juga sempat mewawancarai beberapa orang dari fakultas lain nih, teman-teman. Ayo kita tonton videonya nih. Let's go. Boleh, let's go. Tonton dulu ya. Halo Kakak. Boleh kenalin nggak namanya siapa? Indah. Saya Chelsea Renato, saya Jaki, sama saya Hanif dari Hukum Indonesia. Kegiatan apa yang biasanya kalian lakuin sehabis pulang kuliah? Biasanya iya sih makan bareng, kalau ada tugas bareng gitu. Terus ngambil jadi ikut organisasi apa, jadi kalau pulang kuliah sih aku mungkin kalau nggak kerkom aku langsung pulang, kadang main dulu sama temen. Juga di kuliah tergantung sih ada jadwal apa, misal ada kegiatan kerkom gitu jadwal sama teman-teman apa, kalau enggak enjoy my time aja sih ngelakuin hal yang cuma gitu. Tinggi juga ya. Oh my god! Wow!
Paling kalau lagi nggak ada kegiatan itu langsung ke kosan, kalau ada kegiatan paling ada rapat-rapat panitia gitu sih akhir ini. Itu aja. Satu sama kalau nggak ada kegiatannya ke kosan, kalau nggak ke home ya kegiatan di gitu. Dari saya itu tergantung dari jadwal kuliah dari sendiri ya. Kalau misalnya ada lama, hanya buat kosan. Kalau bentar doang Next question. Kalau main biasanya kemana aja? Main sih kita kayak aku masih keliling-keliling kayak di fakultas itu nyoba-nyobain di FEB. Kalau malam itu kira-kira kalau malam aku keluar teman biasanya nyari makan aja. Kalau misal healing gimana? Aku suka nonton film, aku lebih milih nonton film di kamar, atau enggak di bioskop, dan atau kadang ke bioskop sendiri juga. Aku lebih suka di kamar sih ngeliat. Biasanya aku kayak menyelesaikan pekerjaan dulu ya. Oke, jadi kayak seringnya me time aja ya. paling kalau healing tuh kita seringnya nongkrong aja sih. Kalau nggak di kosan teman, ya paling ke kafe-kafe. Kalau ada uang aja sih. Pernah gak cobain karaoke, badminton, atau bahkan bilir? Pernah. Terus kalau misalkan kita main biliar atau apa gitu ada Nintendo. Oh, Nintendo yang main game ya. Kadang juga main PS kan. Ya, Ada kayak main sport gitu nggak? itu tergantung ini aja sih. Kalau lagi moodnya ada main futsal kalau nggak ya. Main game ya. Misalkan sebenarnya sih dari game kita mainin seruan yang mana gitu. Jadi tadi yang badminton. Iya, badminton 10. Biasanya main berapa jam? 3. Kita gitu main 2 jam. Oke, apalagi tiap waktu juga beda. Itu wajar banget. Menurut kalian nih ada yang relate atau enggak ya? Menurut kalian gimana sih pendapat kalian gitu? Iya, Dari kan tadi kan wawancara tadi tuh ada juga yang udah nyebutin mereka tadi ada yang di kos ya, ada yang suka di kos, tapi ada juga yang mereka main keluar. Sebenarnya kalau dari kalian sendiri tuh ada yang terinspirasi nggak sih dari kegiatan yang mereka lakuin gitu? Kalau aku sih kayak aku tuh pengen banget ya kalau nggak capek untuk tidur ya, aku pengen banget kayak karaoke, terus kayak mungkin main badminton bareng teman-teman juga. Cuma ya kadang tuh kuliah tuh udah terlalu capek, jadi kita ya udah ke kos aja gitu. Padahal pengen banget ngelakuin hal-hal healing kayak gitu sih. Oke. Ada yang lain nggak nih? Kalau jujur aku mungkin mau melakukan hal itu ya, kayak kan menarik banget dari karaoke bisa, badminton atau olahraga lainnya bisa, terus main PS juga bisa kan. Betul. Tapi jujur kalau buat weekdays gitu dan diantara kayak healing sama tugas itu kayak dijadiin satu, ono nggak bisa. Kita harus di weekend dulu baru bisa gitu kan. Betul. Dan harus ngeluarin duit lagi nih Uang lagi ya nih. Iya, Uang itu penting banget sih, betul. Aku juga lebih pengennya di weekend kan, berarti kita lebih seru tuh kayak udah selesai tugasnya tuh udah weekday itu udah nggak apa-apa full aja dulu, tapi nanti di weekend baru senang-senangnya. Iya, biasanya baru tenang. Oke, berarti kita relate kayak gitu ya, rata-rata ya. Oke, kalau kalian pernah nggak dengar study life balance? itu kayak work life balance ya Kak? Iya betul, sebenarnya kayak work life balance sih. Iya, Cuman benar. kayak kita kan mahasiswa, pasti Iya. kan kita butuh nih seimbang kayak tadi sih, kayak kita belajarnya seimbang, tapi istirahatnya juga seimbang, tapi kita juga berkreasi juga, kita kadang olahraga atau ngelakuin kegiatan lain juga seimbang kayak gitu. Kalian ada yang udah nerapin atau belum? Atau masih ngerasa kayaknya belum deh gitu? Belum maksimal atau enggak gitu. Atau mungkin dikit-dikit kali ya? Betul. Kali ya. Nggak semaksimal kayak belajarnya segini, healingnya segini, kayaknya enggak deh. Kayak lebih kayak mungkin di kita tuh masih banyak kan matkul, maksudnya masih banyak kan ngerjain tugas daripada healingnya gitu. Ya benar-benar. Oke, jadi belum terlalu balance gitu ya. Mbak kita masih perlu belajar lebih banyak lagi. Iya, Masih panjang perjalanan kita. betul. Terus sama kalian nih kalian udah berapa tahun sih kalau di sini? Selama kalian di TMC itu apa hal yang berkesan bagi kalian? Kegiatan malam apa sih yang berkesan? Iya, betul. Malam. Kalau aku Kalau jarang keluar malam sih. Gimana kalau Rin? Kalau aku pas itu kan pernah kan latihan malam-malam, terus aku berhasil namatin wall climbing yang di Tirta itu sampai puncak gitu. Itu pertama kali sih. Untuk Ria nih dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Keren banget asli. Ini tuh manjatnya malam-malam. Emang kelihatan ya? Iya kelihatan. Soalnya ada senternya gede gitu. Jadi kayak gitu. Iya, tapi yang atas ya itu kan kayak 4 gitu kan. Satu-satu gitu. Soalnya nggak puas kalau belum sampai top, jadi aku nggak pulang sampai jam 9. Nggak puas.
Gila. Pantang pulang ya. Ya, pantang pulang sebelum top. Apa tuh bisa sih ada motivasi sebesar itu buat manjat? Iya. Penasaran Gak nih tahu kita. ya kenapa. Kayaknya nggak bisa tidur gak sih kalau belum sampai top gitu ya? Iya, Kayaknya ada keinginan sampai harus malam itu juga. benar. Itu biasanya sampai jam berapa malamnya? Sampai 10. Oh, malam sih. Dan kalau kalian ada lagi nggak yang berkesan atau apa gitu selama menjadi mahasiswa di TMC nih, Tembalang City guys? City nih. Atau nggak ada? Riani aja ya? Itu mungkin dari Kamu sendiri ada nggak? atau Aduh, dia aku karena healing-healingnya juga nggak keluar malam-malam, kayaknya juga nggak ada ya. Sama aku tim kosan aja. Gitu. Tim pulang ke kos setiap hari. Oke, berarti Riani ya yang punya ya. Maksudnya apa nih? Ada lagi nggak pertanyaan dari kamu Ber? Oh, kayaknya itu aja sih. Coba dari kamu ada nggak Yan? Oke, ini deh pengalaman lucu. Ada nggak pengalaman lucu gitu? Yang kayak kalian temuin kalau lagi nongkrong bareng, kayak lucu aja gitu loh, ada nggak? Lucu. Yang buat kamu tertawa terbahak-bahak sampai mengeluarkan air mata. Iya. Atau Itu- perutnya sakit gitu. Itu kalau lucu paling mungkin karena orangnya ya. Iya, orangnya bener. orangnya karena jokesnya gitu kan lucu nyambung. Bener. Mungkin kalau terakhir itu karena aku kayak lagi farewell party FIBM kali ya. Kayak selama 2 minggu kan kita bonding banget tuh. Kangen banget, seru udah lama banget nggak itu. ketemu juga kan. Terus kita bikin TikTok bareng itu. Kadang aku ngerasa kalau kumpul bersama itu aku ngerasa kayak resting, ngerasa healing gitu loh, nge-recharge energi aku. Bareng-bareng ya, kumpul bareng-bareng. Iya. Kalau kalian gimana? Jadian enggak sebenarnya aku pengen nanya sih, FIBM tuh apaan sih? Aku penasaran dari tadi, kayak seru banget nih orang-orangnya. coba dijelasin. Apa sih ya? Padahal aku bukan anak BEM. Iya, apa? Gak jadi deh, gak jadi. Oke. Bukan genders. Jangan. Kalau kejadian lucu, kayaknya aku nggak ada juga deh. Paling mati lampu guys. Itu pun nggak lucu guys. Itu nggak lucu, itu sedih. Karena aku mati lampu ya baru banget. Mati lampu tuh selama itu kayak, jadi aku nggak seru. Itu bagi aku nggak seru. Berapa Itu jam worst. tuh? Berapa jam? 9 jam aku mati lampu. Itu worst night ever di Tembalang City ya. Gara-gara mati lampunya aku nggak bisa tidur sampai pagi jam 7 kuliah. Parah gimana sih ini? Alami ya. Oke. Next question lagi nggak? Selain healing tadi, kalian pernah nggak sih ngerjain tugas yang sampai malam banget jam 12 gitu, jam 3 atau bahkan nggak tidur nih? Wah gila. Wow, gila siapa? Gila. Tim Burjo gitu kan? Iya, Tim Burjo sampai subuh. Ada nggak? Enggak deh, kayak sosum nggak yang Sampai Nggak gitu yang ya? laprak, Sampai nggak namanya laprak, gitu, laprak sih. tiap mana Iya, ya? itu Tulis nggak tangan. kalau dari aku mungkin aku bukan tipe yang begadang karena nanti sakit kepala ya. Sakit kepala jujur. Paling tidur dulu, habis itu bangun jam 10 atau jam 11 buat ngerjain tugas. Habis itu tidur lagi, tetepan bukan bangun sampai pagi. Tuh sama aku kayak Ayah sih. Kita harus tidur dulu kan? Iya, Baru tidur bisa dulu. nanti ngerjain tugasnya, terus habis itu tidur lagi. Iya. Pokoknya nggak boleh tidur tuh terskip, itu tidak boleh. Benar-benar kita hidup bukan hidup tapi tidur itu nomor 1. Kalau kalian gimana? Ada nggak? Kalau aku sih kayak lebih ke nggak tidur dulu sih, lebih kayak tidurnya entar tapi netepin batas untuk belajar ya. Jadi kalau aku sendiri batas untuk belajar tuh jam 10 malam. Jadi kalau setelah itu udah nggak bakal efektif lagi guys. Jadi mending ya udah itu dipakai buat tidur. Benar sih, benar. Ada lagi? Ada lagi kalian? Kalau aku pengen tanya juga. Kan aku sama Yana ini tipenya yang ini kan kegiatan dulu nih dari pagi mungkin ya sampai sore ya kan. Habis itu kita tidur dulu nih buat recharge kan. Kita recharge dulu habis itu ngerjain tugas. Nah, kalau Zaya kok bisa sih kamu mungkin kegiatan dari pagi sampai sore? Itu kan udah Capek padat banget ya. Ngerjain Tetap lanjut tugas, tugas iya. gitu ya. Gimana sih? Kayak recharge aku dengan makan guys. Jadi kayak makan sih, yang penting makan. Iya, makan dulu guys. Kalau jadi prinsipku tuh kayak capek tuh ya udah capek sekalian gitu, nggak yang setengah-setengah. Jadi mending tidurnya belakangan, yang penting ngerjain selesai ya udah. Jadi kan tenang dulu ya, sampai tenang. Iya, baru sampai bisa tenang, benar. bobo. Gitu. Oke. Kalian ada
Kayaknya aku hampir mirip sama Zaya sih. Yang penting kelar dulu. Ya, Tidur betul. berapa? Ori Aku dari kerjaan setengah-setengah. juga setengah-setengah. Aku kira skip tuh Kak. Enggak, tetap ngerjain. Oh, Walaupun kerjain. di sela-sela tidur. Oh, Tidur. Sela-sela tidur tuh kayak kamu lagi tidur kamu kerjain. Ngigo. Ya, ngigo ngetik. Ini jawabannya perlu dipertanyakan. Kamu lagi bimbingan Gak pasti Kak. Tidur nih habis isa. Terus Iya. kebangun jam 11 ngerjain. Iya. Nanti tidur lagi, kebangun jam berapa? Jam 4 ngerjain. Gitu. Tidur lagi sampai jam 6. Jadi tidur bangun Ada shiftnya, ada Ada shiftnya. sih, gila kacau parah Rin. Pasti di live balance. Iya, oke lah. Ini agak sedikit banget dari ya. Oke. Terus apa lagi pertanyaan dari siapa nih? Dari kamu, aku dari Oke, aku apa ya? Oke, kalian setuju nggak kalau misalkan kegiatan yang kita lakuin, misalnya abis dari kuliah itu kan kayak stress relief dan apalagi sih namanya self expression. Kayak kita kan mengekspresikan diri kita dari ngelakuin berbagai kegiatan gitu kan. Nah, menurut kalian ini tuh sebenarnya penting atau kayak sekedar buang-buang duit aja? Kayak tadi yang kalian bilang butuh duit untuk setiap kegiatan gitu Iya. kan. Nah, menurut kalian tuh sebenarnya penting atau kayak udah nggak usah itu buang-buang duit aja? mending ditabung. Tuh. Ada nggak? Kalau aku nih sebenarnya healing itu nggak cuma yang kayak ya pergi keluar ngabisin duit beli makan yang emang yang harganya mahal banget gitu loh. Tapi healing bisa dalam bentuk kayak buat refleksi diri dengan meditasi, kayak coret-coret gambar art terapi gitu kan juga ada ya. Jurnalnya juga bisa. Ya, jurnalnya juga bisa kan yang gitu-gitu. Tapi menurut aku kan udah nyobain ya, kayak nggak terlalu efektif gitu loh. Apalagi kalian tahu gak sih kayak gambar-gambar gitu, cuma dikit doang yang keluar gitu loh. Apalagi yang butterfly hug gini kan juga menurutku nggak terlalu efektif deh. Itu Jadi meluk kayak- diri sendiri. Kayak masih belum puas gitu ya? Iya Masih belum puas. belum belum kena gitu. Jadi menurut kamu penting nggak mending ngelakuin kegiatan ini atau nggak misalnya kita nyari kegiatan yang murah-murah aja atau nggak gitu? Nah, itu tetap penting sih. Jadi kayak nggak cuma apa ya kayak dari sisi psikologisnya, tapi kayak kita tetap harus ngekspresiin secara apa ya dengan berkegiatan gitu loh. Oke. Untuk yang penting kalian ada Iya. lagi? paling sih aku sependapat sama Ayah penting, cuma emang nggak sesering itu kali ya, karena kita juga punya batasan biaya. Tapi kayak Sebagai anak kosan. iya sebagai anak kosan juga jadi agak terbatas, tapi yang penting punya apa ya istilahnya kayak pelarian yang mungkin dengan mungkin scroll sosmed itu bisa, atau kayak yaudah yang murah-murah, boleh yang mahal kayak mungkin karaoke, mungkin apa badminton kayak gitu, tapi itu mungkin Sekali aja. ya sesekali, mungkin seminggu berapa kali gitu. Paham. Aku juga ngerasa gitu sih. Kalau terlalu sering berkegiatan juga kadang kita capek juga di Iya, sini. capek, benar-benar. Bukan recharge tapi kayak kita malah lebih capek di Buang-buang kegiatan ya energi. gitu Bener. kan. Malah kita nantinya malah nggak beres di studinya, belajarnya gitu jadinya takutnya malah mengganggu gitu. Paham. Oke, next. Terus Mas Zaya tadi kan bilang scroll sosmed ya. Ulang aja itu. Typo. It's okay. Typo. Pelan-pelan. Kan Mas Zaya tadi bilang kayak scroll sosmed ya, kayak TikTok gitu ya berarti. Iya, Terus kalian pernah lihat nggak sih kayak video viral gitu kayak konten Temsiatri itu yang nggak sih rasa pengen ikut gitu, walaupun kalian ada yang anak kosan lah gitu. Atau ada yang pernah nyobain deh? Enggak, jujur pengen banget tapi nggak ada kendaraan dan aku nggak bangun di jam itu. Jam 3 pagi. Jujur ya trennya tuh kayak rame kan. Itu tuh kayak keren banget guys. Kayak foto di situ tuh kayak semua bagus banget, sepi kan. Terus ada patung kuda. Patung di Ponorogo naik kuda. Itu ada patung di Ponorogo naik kuda. Itu kayak keren. Cuman kita aku nggak akan kebangun di jam 3 itu gitu. Pasti kayak bangun tidur lagi lah. Sama-sama. Jadi pengen tapi nggak sampai sekarang nggak kesampaian. Iya. Kalian juga kayak gitu. Berarti kita tim sama-sama Bobon. Iya, betul. Tidur itu nomor 1. Ya, kita setipu ya. Apa itu? Numero uno. Oh, nomor dua. Nomor dua. Oke. Berarti
kita nggak terlalu FOMO ya. Tapi jujur nggak expect loh kalau antrinya sepanjang itu Iya. benar-benar kayak Mahasiswa ada mahasiswa yang FOMO ya, Mbak. Iya. Kita emang FOMO. Semuanya dicobain. Iya. Semuanya dicobain. Semuanya Yang dicobain. brand baru kita cobain. kecuali belajar UTS. Minggu depan langsung. Aduh. Skip ya. Nggak mau bahas. Gak mau bahas. Gak mau nyenggol-nyenggol. Oke, berarti selanjutnya nih kan kalian berarti juga pernah ada pulang malam kan ya? Iya. Walaupun mungkin nggak terlalu sering ya. Terus tapi kalian pernah ngalamin kejadian buruk gak sih kayak bad night gitu ya, bad experience gitu loh di pas kalian pulang malam gitu udah jarang tiba-tiba ada bad experience yang bikin kalian nggak mood gitu kan? Masih itu kalian pernah atau enggak gitu? Oh, aku enggak sih. Kamu nggak pernah? Alhamdulillah enggak. Alhamdulillah. Kalian ada? Kita tuh waktu itu kita jalan di kota lama gitu kan guys, kita lagi nyari-nyari makanan. Nah itu kita tuh emang dilewat di gang kecil gitu. Emang gelap sih Iya, emang gelap. gelap. Dan itu ada anak tongkrongan gitu Iya, kayak mas-mas tahu lah. tongkrongan. Dan Kayak- mereka ya Kayak gimana? Kayak QQ cewek gitu. catcalling. Serem banget sumpah. Iya, itu serem banget. Marah. Even kayak cuma QQ tapi bagi kita Iya, susah kan ya, banget. karena di gang sempit gitu kan. Heeh. Lampunya Mau nggak- lagi atau enggak kalian? Kali. Trauma kan guys ya. Trauma. No catcalling, nggak boleh. No. Please, jangan lagi kayak gitu. Berarti itu experience yang nggak mau lagi ya. Iya. Jangan sampai terulang lagi kalau bisa. Amin. Amin. Oke, next apa? Nah, kan kita ada banyak kegiatan malam nih. Menurut kalian tuh kita perlu ada batasan nggak sih? Kayak kapan lagi udah gitu, kapan lagi kita Iya. bisa keluar healing gitu. Kayak YOLO, you only live once guys. Iya, you are only live once guys. Iya. Jadi kayak kita sebagai mahasiswa kapan lagi sih kan keluar malam Hidup gitu-gitu. cuma sekali, Tapi, iya, guys. tapi menurut kalian kita kan butuh batasan apa enggak? Kalau dari siapa? Cewek dulu nih. Aku deh. Ya, boleh. menurutku tuh tetap perlu ada batasan ya guys. Karena kan apa ya, kita tuh harus punya prinsip kayak nggak semuanya itu bisa kita lakuin gitu. Semuanya ada positif negatifnya, kita harus pertimbangkan itu. Dan kalau bisa kalian juga harus menjaga diri kalian sendiri, jangan ke lingkungan yang nggak baik juga. Jadi harus punya batasan diri sendiri. Batasan ya guys. Jawaban menyentuh. Oh my god. Makasih, aku jadi dapat insight baru nih. Siap. Jadi Ada lagi? Ada lagi nggak? Kalau aku sih, kalau dari aku juga setuju lah. Pasti kita sebagai manusia, bahkan itu manusia atau mahasiswa sendiri pasti harus ada batasannya, nggak boleh terlalu semuanya sih. Semua itu ada batasannya, nggak mungkin kayak kita terlalu blast gitu loh langsung kayak nyobain seluruhnya apapun itu kita cobain itu tuh nggak mungkin gitu karena pasti ada efek sampingnya kan baik buruk atau baik kita pasti ada jadi kita harus pintar milih-milih juga dan ya kita yang punya diri kita diri sendiri maksudnya kita yang bisa ngontrol gitu jadi harus mengerti lah batasan sampai mana gitu Apalagi kita anak rantau ya emang sih. Mungkin kayak di asal kita di dom kita tuh kita bukan dapat sih kayak punya strict parents gitu loh yang larang kemana-mana terus pas di rantau kita ngerasa bebas bisa kemana-mana nggak pulang jam segini gini gitu kan tetap tapi tetap harus ingat harus ada batasannya dan yang kita harus jaga diri sendiri lah gitu ya kan bagus poin bagus oke. Terus ini deh harapan kalian atau kalian bisa nggak bilang ke teman-teman yang sana tuh kayak do or don't ya kayak yang boleh atau nggak boleh dilakuin gitu kayak di kegiatan malam-malam TMC ini gitu sebagai penutup nih. Kalau dari aku sih untuk dunia malam ya guys, kalian tuh harus nyari yang positif ya aja. Kan kita tahu dunia malam tuh nggak cuma yang ya sekedar karaoke atau sekedar main game gitu kan, pasti ada hal-hal negatifnya. Dan kalau bisa kalian menghindari itu dan jangan sampai ngerepotin orang lain sampai kayak membuat kejadian gitu ya guys. Jangan sampai harus punya itu tadi batasan diri untuk jangan ngelakuin hal seperti itu. Apalagi kalau ada kejadian yang nggak mengenakan itu jangan sampai gitu ya, apalagi merugikan seseorang. Kita nggak ada yang tahu. Walaupun kita hidup sekali, tapi tolong malah kita harus gunain hidup sekali itu baik-baik. Iya benar. Kan ada lagi? Kalau dari aku mungkin
pinter-pinter cari circle yang positif gitu ya, membawa iya, ke iya, itu hal juga yang mempengaruhi. ke arah yang lebih baik gitu loh. Terus apalagi ya tadi? Circle penting sih circle. Kalau aku mau nambahin ini sih. Kalian kan pasti aktif berorganisasi juga nggak sih? Kita siapa yang berorganisasi di sini? Banyak kan? Kayak kita. Aku doang. Itu oke, tapi kamu aktif banget Iya, aktif juga. Nah, kita tuh rata-rata anak organisasi, teman kita harus pinter pilih organisasi juga gitu loh. Jadi emang rapat itu bisa sampai malam kan ya, tapi sebaik mungkin ya jangan terlalu malam sih. Kalau menurut aku, saran aku kalau dari aku kayak gitu. Aku milih organisasi yang kayak emang rapatnya tuh nggak lama-lama juga gitu loh, nggak sampai malam, nggak sampai lewat dari jam 12 lah setidaknya. Harus efektif ya waktunya untuk digunain rapat. Karena kan kita butuh istirahat juga gitu. Aku mau kasih tambahan. Boleh. Tadi kelupaan. Silakan. Ya. Apa ya? Kan tadi aku nambahin tentang circle positif ya. Nah, kan tadi kita ngomongin soal stres akademik gitu. Jujur kalau semisal aja kalian butuh apa-apa tuh langsung call aja ke teman-teman gitu loh. Kayak kan kita semua mahasiswa rantauan ya guys. Iya benar. Jujur kayak nggak ada siapa-siapa gitu loh. Iya. Jadi yang cuma bisa diandelin tuh teman-teman kalian yang ada di sekitar kalian. Jadi please tolong banget kalau sakit ada apa-apa please tolong telepon. Andelin kami please. Iya betul. Karena makanya penting ya milih teman itu penting. Karena kalau nggak ada yang diandelin ntar gimana gitu loh. Kalau ada Kesusahan apa-apa. sendiri. Iya. Bayanginnya sedih. Ya sedih banget jujur. Iya. Ke klinik sendiri. Iya. Kalau kalian sakit ke klinik di Ponorogo sendiri itu kayak yang bayangin sedih lah gitu. Kalian bisa, makanya harus pilih teman yang baik. Lagi Aku juga mau nambahin sesuatu sih. Mungkin ada yang nggak punya temen gitu atau nggak punya banyak temen gitu. Menurut aku jangan putus asa ya. Kalian bisa cari petugas profesional gitu, kayak kalau kata yang lain ambulans. bisa nyari ya. Pokoknya jangan merasa sendiri lah. Bisa reach out teman-teman lain bisa. Gitu. Aku sih gitu ya. Ada yang lain nggak? Dari Rin mungkin. Kalau dari aku ya benar pinter-pinter cari teman. Terus kalau misal healing gitu juga ada batasannya, jangan semuanya dicobain. Soalnya nggak semuanya itu baik buat kita gitu. Terus ngabisin iklan, sabar. terus healing nggak penting juga bisa ngabisin uang, ngabisin tenaga gitu buat kita capek sendiri. Cari yang tepat ya. Iya, Cari yang tepat. tepat. Yang paling cocok sama tepat sih itu paling Sefrekuensi. penting. Iya. Baik dari teman, baik dari lingkungan, baik dari kegiatan seluruhnya sih ya. Pokoknya semuanya ada. Oke, tepuk tangan dulu dong buat kita, keren banget sih. Keren banget. Semoga harapan kita ya buat kita, diri kita juga tercapai, sama buat orang lain juga. Amin. Semoga bisa Ada. nerapin juga gitu. Amin. Oke, itu sekian ya dari podcast kita. Sedih Ya udah cepet banget nggak kerasa jujur. Nggak kerasa. Podcastnya seru banget. Podcast ya, dia segmen terakhir teman-teman. Oke, aku mau ambil kameranya dulu. Kita dadah dulu. Oke, mari guys. Nggak kerasa dari 8 menit. Dadah semuanya. Dadah.